Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali beribadah dalam waktu pandemi ini ya Bapa. Kami bersyukur kami masih dapat beribadah, kami masih terus dapat memuji-muji Engkau, memuliakan dan meninggikan Engkau di tempat ini. Walaupun sedikit orang tempat ini, kami percaya Tuhan telah hadir tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, memberikan sesuatu berkat firman yang pada siang hari ini akan hamba-Mu sampaikan tempat ini Bapa. Pakai dia dengan luar biasa, biarlah segala pujian, penyembahan siang hari ini menyenangkan dan menjadi duka yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan rasa ucapan syukur. Haleluya, amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku ku
dan terus melawat setiap kami, dan terus melawat persekutuan PO Agape tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, yang berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah firman Tuhan siang hari ini memberi kekuatan dan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Biar Roh Kudus penuhi setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Oh haleluya. Datanglah Roh Kudus melalui kami. Datanglah Tuhan. Datanglah.
terus penuhi kami Tuhan. Jangan setiap kami, jangan sampai ada terlewat Bapa. Kami perlu Engkau. Oleh karena itu kami meninggikan Engkau dari segala-galanya Bapa. Karena Engkau Tuhan, Tuhan kami yang hidup. Memenuhi kami Tuhan,
sehingga kita dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan setiap kita. Di masa pandemi ini, kita percaya Tuhan punya rencana atas setiap kita. Amin. Setialah dalam Tuhan, maka orang-orang yang setia akan memperoleh mahkota yang Tuhan akan janjikan. Siang hari ini, kami berkumpul di tempat ini Tuhan, bukan satu rutinitas biasa, tapi kami rindu mengalami jamahan Tuhan lebih melalui firman-Mu. Kami buka hati dan hidup kami, agar benih firman Tuhan yang ditaburkan siang hari ini jatuh di tanah hati kami yang subur, dan biarlah bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami, bukan hanya pandai mendengar, tapi kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap terima berkat firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Walaupun saya tidak melihat senyum-senyum dari wajah saudara, tapi dari tatapan mata saudara terlihat wajah yang penuh dengan senyuman. Amin. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Ini adalah kisah yang paling sering dibahas. Kalau dulu kita jadi anak sekolah minggu, ini menjadi salah satu cerita favorit guru sekolah minggu. Kalau kita melayani jadi guru sekolah minggu, selain cerita Daud dan Goliat, selain cerita Yesus melakukan mujizat pelipat gandaan, cerita ini seringkali juga diajarkan oleh guru sekolah minggu yang tidak ada persiapan. Makanya saya percaya semua sudah tahu ceritanya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Karena saking seringnya kita dengar cerita ini, kadangkala kita melupakan esensi yang terpenting dari cerita ini. Apalagi namanya orang Indonesia, kalau sudah biasa dengar, udah tahu tuh ceritanya. Makanya banyak orang Indonesia salah kaprah. Saya kasih contoh. Biasanya kalau bapak ibu baru punya bayi, itu kalau mau nidurin bayi nyanyi, "Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo, digigit nyamuk." Anaknya mau laki-laki, mau perempuan dipanggilnya Nina. Ya kan? Mau laki-laki, mau perempuan dipanggilnya Nina. Karena udah biasa nyanyi itu. Padahal mungkin anaknya laki-laki. Ada satu lagu lagi yang seringkali nggak masuk akal. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun. Saudara pernah nanam jagung? Nanam jagung itu nggak perlu dalam-dalam nyangkulnya. Nanam jagung nyangkulnya dalam-dalam, nggak tumbuh itu jagung. Nanam jagung itu cuma dicedok, taruh bijinya di situ. Kalau kedalaman malah nggak tumbuh itu jagung. Nah, cerita ini seringkali karena kita sudah biasa mendengar, paling dia cerita tentang Yesus yang ngomong, "Diam, tenanglah." Saya justru tidak akan membahas cerita tentang itu. Apa yang akan kita renungkan pada siang hari ini? Saudara, dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan adalah hal yang sesungguhnya biasa kita alami. Peristiwa ini berbicara mengenai badai yang sangat besar,
Di tengah-tengah perjalanan murid-muridnya menyeberangi danau tersebut. Sesungguhnya dalam kehidupan kita, dunia yang sudah jatuh dalam dosa, penderitaan itu sesungguhnya hal yang biasa. Coba lihat kanan kiri sambil senyum. Biasa kali. Biasa kali. Tapi tidak mudah untuk kita jalani. Makanya jangan heran, banyak orang di tengah penderitaannya memilih cara yang salah. Ada banyak orang di tengah penderitaannya melarikan diri dari penderitaannya. Makanya banyak orang suami istri ribut, akhirnya cerai, melarikan diri dari penderitaan. Padahal penderitaan itu biasa. Ada banyak orang salah jalan ketika menghadapi penderitaan. Dia melarikan diri dari penderitaan. Yang kedua, ada banyak orang ketika mengalami penderitaan justru menyalahkan. Menyalahkan masalahnya, menyalahkan orang lain, menyalahkan dirinya. Bahkan tidak sedikit yang menyalahkan Tuhan. Ini cara yang salah. Ada banyak orang di tengah penderitaan melarikan diri. Ada banyak orang di tengah penderitaan justru menyalahkan. Yang disalahin masalahnya, yang disalahin orang lain, yang disalahkan dirinya sendiri, yang disalahkan Tuhan. Bahkan ada banyak orang Kristen jujur ketika di tengah penderitaan pura-pura seperti nggak ngalamin penderitaan. Banyak orang. Contoh orang seperti ini kalau ditanya gimana? Apa kabar bro? Luar biasa. Padahal kita tahu dia baru ribut sama istrinya, mau cerai. Luar biasa. Dia di tengah masalah. Banyak orang kadang-kala mengabaikan. Saudaraku, saya baru merenungkan beberapa minggu ini. Kadang-kala kita sebagai orang Kristen boleh juga kok kita saat ini kita sedang sangat berat. Tuhan pernah kok dalam pergumulan di Taman Getsemani seperti mau mati rasanya. Iya. Jangan jadi orang Kristen yang pura-pura. Padahal ada penderitaan. Ya, beberapa hari lalu saya WA-an sama pemain musik kita. Tanya apa kabar bro? Dijawab apa? Bertahan. Itu jawabannya benar. Nggak usah pura-pura, haleluya, puji Tuhan. Memang kita sedang bertahan. Saudara, menghadapi pandemi ini, kita percaya ada maksud Tuhan. Makanya saya, haleluya, kita semua sedang bertahan. Nggak usah pura-pura, luar biasa. Luar biasa dari mana? Dompet tipis kok luar biasa. Saudaraku, penderitaan, pergumulan pandemi yang kita hadapi, di dalam perspektif teologi, kita harus menyadari bahwa keberadaan Tuhan dan keberadaan penderitaan itu sama-sama ada di dunia ini. Jangan saudara berpikir hanya Tuhan yang ada di dunia ini, penderitaan nggak ada. Kalau Tuhan baik, masa nggak ada penderitaan? Makanya kadang-kala saudara, saya teringat Rasul Petrus ngomong begini. Dia ngomong agak tegas, dia bilang begini, penderitaan yang Tuhan berikan adalah karunia. Selain kita percaya itu karunia, penderitaan juga karunia. Makanya kalau temanmu lagi mengalami penderitaan, seringkali kita cuma ngomong, yang sabar ya bro, ini ujian, ya sabar aja. Coba sekali-kali, yang sabar bro, ini karunia Tuhan. Enak aja karunia. Padahal kita menderita adalah kasih karunia Tuhan. Saudara, penderitaan dan Allah sama-sama ada di dunia ini. Makanya mulai hari ini, di tengah-tengah pergumulan apapun yang kau hadapi, percaya, Tuhan turut bekerja. Dan kita percaya, ketika Tuhan bekerja, caranya ajaib. Melalui wabah pandemi ini, kita diingatkan Tuhan mengenai kematian. Kematian itu seolah-olah begitu dekat loh saudara. Dulu kita jarang ngomong mati, sehingga kita hidup semaunya sendiri. Sekarang, mati itu 1 meter dari kita. Makanya disuruh jaraknya minimal 1,2 meter. Karena mati minimal 1 meter loh saudara. Seringkali dulu kita mengabaikan kehidupan kita karena kita nggak mengingat kematian. Pandemi ini mengingatkan kita bahwa kematian adalah sesuatu yang akan dihadapi oleh semua orang. Pak, lalu apa hubungannya Pak dengan perikop yang kita telah baca? Kita baru masuk perikop ini. Tadi pendahuluan. Ini pendeta sama saja. Khotbah nggak pandemi, pendahuluannya lama. Khotbah pandemi, pendahuluannya lama. Jujur saudara, ini baru khotbah pertama saya Jumat ya di kantor. Sebelumnya beberapa cuma online saja. Makanya waktu Oasin ngabarin, paling enggak nanti dijadwal ya, udah siap di PDAKP untuk ibadah, siap, puji Tuhan. Ini baru pertama kali saya ibadah Jumat. Sebelumnya sudah beberapa kali tapi cuma online saja. Dan saya bersyukur saudara adalah orang-orang yang luar biasa, tetap mencari Tuhan di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Cerita yang kita baca tadi, cerita mengenai murid-murid yang akan menyeberang. Dan apa yang terjadi kita tahu bersama, di tengah-tengah penerbangan itu ada topan badai yang sangat besar.
Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-40 di sana dikatakan demikian. Bisa dibuka kembali ayat yang ke-40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jujur saudara, akhir-akhir ini ketakutan dan ketidakpercayaan seringkali menghantui kehidupan orang percaya. Hal yang sama yang dialami murid-muridnya di tengah-tengah badai, di tengah-tengah danau itu, hal yang sama sekarang seringkali muncul dalam kehidupan orang Kristen. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan pandemi ini ada? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan pergumulan ini ada? Saudara, wabah ini mengingatkan kita, ternyata aspek kehidupan di dunia ini satu dengan yang lain saling berkaitan. Masalah sakit penyakit, kesehatan berhubungan dengan masalah ekonomi, berhubungan dengan masalah apapun juga. Saudara, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini yang ngomong Yesus kepada murid-muridnya yang beberapa bulan sudah ikut Yesus. Ini belum lama mereka ikut, tapi mereka ikut dari awal. Mereka sudah mengikut Yesus. Mereka melihat mukjizat yang Yesus lakukan sebelumnya, tapi ketakutan datang, ketidakpercayaan datang. Kenapa murid-muridnya takut? Kenapa murid-muridnya tidak percaya? Jadi siang hari ini, sebagai jawaban dari kalimat ini, saya beri judul khotbah saya, "Jangan takut dan tetaplah percaya." Apa judul khotbah saya siang hari ini? Jangan takut dan tetap Jangan percaya. takut dan tetaplah percaya. Murid-muridnya mengalami ketakutan. Apa yang menyebabkan murid-muridnya mengalami ketakutan? Ayat yang ke-35. Ayat yang ke-35. Ini yang menyebabkan murid-muridnya mengalami ketakutan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Murid-muridnya mengalami ketakutan karena murid-muridnya kurang serius memperhatikan perkataan Tuhan. Saudara, seringkali ketakutan muncul dalam hidup kita, sehingga ketidakpercayaan menghantui kita karena kita kurang serius mempelajari firman Tuhan. Saudara perhatikan ayat ini. Kalau murid-muridnya serius dengar perkataan Tuhan, di sini ngomongnya gini, "Marilah kita bertolak ke seberang." Marilah, yang ngajak ini Tuhan. Yang pertama, marilah, yang ngajak ini Tuhan. Kalau Tuhan yang ngajak, Tuhan pasti bertanggung jawab. Ya. Lalu di sana katakan kita. Tuhan nggak ngomong begini, marilah sebagian dari kita nanti sampai seberang, sebagian gua akan tenggelam. Tuhan nggak ngomong begitu. Marilah kita. Berarti semuanya, kalian dan saya, kita. Orang Manado paling biasa ngomong kita. Makanya di Manado kata kita disingkat menjadi ta. Kita punya mobil, tape mobil. Kita punya mobil. Kita bertolak ke seberang. Berarti tidak mungkin tidak sampai. Mereka mengalami ketakutan karena gak serius. Coba kalau serius dari awal. Oh ya, Tuhan ngomong, marilah kita bertolak ke seberang. Kita semua bertolak ke seberang, tidak mungkin tidak sampai. Yesus yang bertanggung jawab, Yesus yang mengajak mereka. Tapi memang Tuhan tidak pernah mengatakan, marilah kita bertolak ke seberang, tapi nanti hati-hati ya, di tengah-tengah danau ada badai, ada topan. Memang Tuhan tidak mau ngomong begitu. Makanya di situ ada kalanya Tuhan memberikan misteri kehidupan ini agar memberikan ruang bagi kita untuk percaya. Saudara, kalau semua dikasih tahu Tuhan, hidup ini nggak enak, saudara. Coba kalau Petrus dan murid-muridnya dikasih tahu, marilah kita bertolak ke seberang. Tapi nanti kira-kira ya, kalau udah sekitar 5 kilo, ada topan badai loh. Kalian harus siap-siap. Nggak enak loh hidup seperti itu loh, saudara. Saya kasih contoh begini. Ada seorang anak muda, umurnya udah 35 tahun. Mulai limited edition, belum punya pasangan hidup. Kalau tiba-tiba dia berdoa, Tuhan, tunjukkan jodoh yang daripada Tuhan. Benar. Tuhan secara audible ngomong sama anak muda ini, namanya juga Ceri. Nanti kamu akan punya jodoh. Jodohmu ketemu di gereja. Walaupun dia pakai masker, tapi ada sentuhan hati yang berkali. Benar, minggunya ke gereja, berjarak 2 meter, ada seorang anak gadis, senyum-senyum. Kenalan. Tuhan ngomong lagi, 6 bulan setelah kenalan, nanti kamu akan lamar dia.
1 tahun setelah engkau kenalan, engkau akan menikah dengan dia. Senang banget udah dikasih tahu loh sama Tuhan. Dikasih tahu loh semuanya. Gadisnya dikasih tahu, 6 bulan nanti lamaran, 1 tahun nanti akan menikah. Ditanya lagi, Tuhan, aku mau punya anak nanti setelah berapa lama menikah? Kamu punya anak setelah 2 tahun menikah. 2 tahun nanti akan menikah, punya anak. Terus apa lagi Tuhan? Cuma anakmu tidak berumur lagi. Tuhan ngomong begitu. Anakmu hanya umur 5 tahun, karena anakmu tidak sempurna di jantungnya. Benar. Anak muda ini laki-lakinya umur 30 tahun ke gereja, benar ketemu gadis itu. 6 bulan benar lamaran. 1 tahun benar menikah. Seperti yang Tuhan kasih tahu. Setelah 2 tahun benar punya anak. Setelah punya anak, tahun pertama punya anak, anaknya ulang tahun. Ketika anaknya ulang tahun, pasang lilin angka 1. Anaknya tiup lilin, semua tepuk tangan. Ini bapak nangis. Kenapa dia nangis? Dilihat angka 1. Berarti umur anakku tinggal 4 tahun lagi. Nggak enak kalau Tuhan kasih tahu semuanya. Makanya di sini kan dibutuhkan iman, dibutuhkan percaya. Tuhan memang tidak akan mengasih tahu apapun ke depan, tapi kita percaya bersama Tuhan. Marilah kita bertolak ke seberang. Ketakutan kita muncul. Jangan-jangan karena kita kurang serius memperhatikan firman Tuhan. Kalau saudara serius memperhatikan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menjadikan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Dan iman kita justru semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mari di masa pandemi ini kita serius memperhatikan perkataan Tuhan. Yang kedua, mengapa murid-muridnya menjadi takut? Mengapa murid-muridnya menjadi tidak percaya? Ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37. Di sana dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, cerita ini juga ada di Injil yang lain. Di Injil yang lain ada di Injil Matius, ada di Injil Lukas. Bahkan di Injil Lukas dikatakan air itu sudah masuk ke dalam perahu tersebut. Saya mau tanya saudara, mereka yang di perahu itu mayoritas adalah seorang nelayan. Mereka sudah tahu bagaimana mengatasi air yang masuk dalam perahu. Mereka sudah pengalaman. Mereka bukan baru kemarin menjadi nelayan. Mereka sudah tahu kalau air sudah masuk, apa yang mereka lakukan, mereka sudah terbiasa. Mungkin mereka mulai membuang air itu dari perahu. Mereka mulai bagaimana caranya agar perahu itu tetap berjalan, tetap berlayar. Mereka sudah mengusahakan diri mereka semaksimal mungkin. Tapi apa yang terjadi saudara? Usaha mereka tanpa Tuhan sia-sia. Ketakutan dan ketidakpercayaan yang kedua muncul karena seringkali kita mengandalkan kekuatan kita. Murid-murid mengandalkan kekuatan sendiri berdasarkan pengalaman mereka. Saudara, pandemi ini mengajarkan kita betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Nggak ada yang bisa kita andalkan. Seberapa banyak orang di luar sana di PHK, dirumahkan. Saudaraku, mari kita terus mengandalkan Tuhan. Sekalipun kita punya kemampuan, sekalipun kita punya pengalaman, tapi tanpa Tuhan kita akan mengalami ketakutan, kita akan mengalami ketidakpercayaan. Saudara, murid-muridnya mengandalkan diri mereka sendiri. Dan ini yang sering kali terjadi. Ketika tidak mampu, baru panggil Tuhan. Seberapa banyak orang Kristen hanya menggunakan Tuhan untuk menggenapi tujuan hidupnya, tapi tidak mau menggunakan hidupnya untuk menggenapi tujuan Tuhan. Seberapa banyak orang Kristen hanya memakai Tuhan untuk menggenapi tujuan hidupnya, tapi nggak mau memakai hidupnya untuk menggenapi rencana Tuhan. Di masa pandemi ini, mari kita mau tanya, Tuhan, Engkau mau apa untuk aku lakukan? Itu yang Tuhan inginkan. Aku mau bersandar kepada Tuhan. Aku mau percaya di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Amin. Jadi yang kedua, ketakutan itu muncul karena mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Saya percaya di tengah-tengah pandemi, apalagi beberapa bulan yang lalu, 3 bulan awal mungkin saudara work from home rata-rata semuanya. Waktu di rumah lebih banyak, ya. Waktu di rumah lebih banyak. Saya percaya waktu baca kita pasti lebih banyak. Waktu berdoa lebih banyak. Waktu menyembah Tuhan lebih banyak. Kok wajah-wajahnya kayaknya wajah-wajah ragu-ragu saya. Ya, 3 bulan awal pandemi kan rata-rata work from home. Kantor libur, di rumah lebih banyak. Saudaraku, justru di sanalah kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Jangan mengandalkan diri kita, andalkan Tuhan. Maka tidak akan ada ketakutan. Kalau kita udah mengandalkan Tuhan, kita percaya Tuhan kita Tuhan yang mampu.
Jadi yang kedua, ketakutan mereka muncul karena mereka mengandalkan diri sendiri. Jangan andalkan Tuhan. Sekalipun engkau diberkati dengan harta yang melimpah, sekalipun engkau punya jabatan yang tinggi, pandemi ini, corona ini nggak pandang jabatan, nggak pandang orang kaya, nggak pandang orang miskin, nggak pandang suku, saudara, nggak pandang apapun. Pak, corona ini nggak lihat di orang kaya, jangan deh. Orang yang biasa-biasa aja, enggak, saudara. Oleh karena itu andalkan Tuhan, sehingga ketakutan, ketidakpercayaan tidak menjadi bagian dalam hidup setiap kita. Mari kita renungkan. Benar juga ya, saya takut karena seringkali saya mengandalkan diri sendiri. Cuma 6 bulan, deposito masih cukup lah. Ya diambillah setiap bulan 20 juta, cukup kok. Masih banyak. Seberapa banyak kita mengandalkan diri kita. Sehingga ketika mulai, ini bulan ke-6 lagi, tabungan tambah sedikit, mulai takut. Tapi ketika engkau andalkan Tuhan dalam segala sesuatu, Tuhan bisa bekerja secara luar biasa. Amin. Saudara, saya banyak kenal anak-anak Tuhan di masa pandemi. Ketika mereka mengandalkan Tuhan, hikmat Tuhan luar biasa dinyatakan. Ada seorang ibu-ibu, ya, dia dirumahkan dari kantornya. Namanya dirumahkan berarti nggak kerja dan nggak dapat gaji, tapi nggak dipecat. Nanti katanya kalau udah pandemi lewat, kerja lagi. Jadi sementara dirumahkan nggak dapat apa-apa. Lalu ibu ini telepon saya, Pak Rindra, kira-kira saya bisa apa, Pak? Saya dirumahkan, saya single parent. Lalu saya tanya, ibu bisa bikin apa di rumah? Lakukan, Bu, apa yang ada di tangan ibu. Saya jadi ingat peristiwa ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun. Derap kaki kuda Fir'aun itu masih jauh, mereka ketakutan. Dan bukan hanya ketakutan dan mengalami jalan buntu. Kenapa jalan buntu? Di depan ada laut. Udah ketakutan, jalan buntu lagi. Nah ini yang banyak dialami oleh orang Kristen saat ini. Lalu saya bilang, apa yang ibu bisa lakukan? Saya ingat, waktu itu Musa, Tuhan ngomong, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan, pukul tongkat itu. Saya ngomong sama ibu ini, Bu, apa yang ada di tanganmu? Pak, saya sih bisa masak, Pak. Saya orang Manado, saya bisa masak. Udah masak, Bu. Promo, Bu, dulu. Nanti saya bantu. Lewat sosial media, lewat satu saya bisa bantu. Kenapa yang terjadi? Justru dia ngomong sekarang setelah 4 bulan dia masih di rumah, kan dia bilang, oh pendeta puji Tuhan. Malah sekarang usaha saya di rumah lebih dari gaji saya di kantor saya. Tuhan bisa bekerja. Ketika kita mengandalkan Tuhan, cara Tuhan itu ajaib, saudara. Sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada ketidakpercayaan. Yang ketiga, kenapa murid-muridnya takut dan tidak percaya? Ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Ini ngomongnya kurang ajar sekali buat muridnya. Muridnya ngomong gini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita Binasa. Ini ngomongnya kurang ajar sekali. Guru, lu gak peduli kita mau mati nih. Ini badai gede loh. Seberapa banyak orang Kristen di tengah-tengah pandemi justru memikirkan negatif tentang Tuhan. Murid-muridnya memikirkan yang negatif tentang Tuhan. Lu gak peduli, gak sayang sama kita. Seberapa banyak dari kita mengalami ketakutan karena kita punya pikiran negatif tentang Tuhan. Jangan-jangan Tuhan gak peduli. Jangan-jangan Tuhan gak ngerti masalah kita. Dalam kondisi terpuruk harusnya kita berserah kepada Tuhan. Bukan ngatur-ngatur Tuhan, bukan marahin Tuhan. Ini marahin Tuhan loh. Guru gak peduli. Jangan-jangan kau biarkan kami binasa. Punya pikiran yang negatif tentang Tuhan. Hari ini ketakutan akan muncul ketika engkau punya pikiran negatif tentang Tuhan. Tuhan itu selalu baik. Memang kalau kita mau jujur, saudara, banyak di antara kita timbul pertanyaan dalam kehidupan ini. Seakan-akan Tuhan begitu jauh. Seakan-akan Tuhan diam saja, nggak jawab doa kita. Tapi percayalah, Tuhan diam, Tuhan bekerja di dalam diam itu. Sehingga kita akan melihat tangan Tuhan yang luar biasa bekerja atas setiap kita. Jangan pernah berpikir yang tidak-tidak tentang Tuhan. Jangan memikir yang negatif tentang Tuhan. Jangan seperti murid-muridnya. Kalau saya jadi Tuhan, saya bisa marah sama murid. Enak aja. Harusnya murid-muridnya ngomong begini, Guru, bangun dong, tolong. Dengan kerendahan hati. Ini kurang ajar sekali. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Harusnya ngomong, Tuhan, tolong. Udah kami usahakan buang air, tapi nggak bisa juga. Ini mau tenggelam. Tolongnya Tuhan. Datangnya dengan kerendahan hatian. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan hal-hal yang negatif. Seringkali ketakutan kita muncul karena kita memikir yang negatif tentang Tuhan. Tuhan selalu baik. Walaupun kadang-kala kondisi tidak baik, tapi percayalah, ada rencana Tuhan yang baik dalam segala sesuatu. Amin.
Kenapa kita tidak boleh takut? Kenapa kita tetap percaya? Belajar dari murid-muridnya. Harus serius. Pelajari firman Tuhan. Jangan andalkan diri. Jangan berpikir negatif tentang Tuhan. Jangan berpikir tidak tentang Tuhan. Kadangkala di tengah badai, kadangkala di tengah pandemi, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Apa sih maksud Tuhan? Ayat 40 dan 41. Ini yang terakhir, saudara. Ini pendeta kalau khotbah memang lama. Kata yang terakhir masih baca ayat lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Perhatikan ayat 40 dan ayat 41. Ayat 40 kembali lagi, Bu. Ayat 40 bisa dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Garis bawahi kata takut. Ayat 41. Ayat 41 bisa dikatakan, mereka menjadi sangat takut. Garis bawahi kata takut. Ada dua kata takut, ayat 40 dan 41. Ayat 40 itu takutnya, takut pengecut. Karena badai yang besar. Takut karena pergumulan. Itu ayat 40. Tapi ayat 41, takut di sana, takut hormat kepada Tuhan. Takut taat kepada Tuhan. Takut respect kepada Tuhan. Takut ini memiliki makna yang berbeda. Apa yang kita pelajari? Murid-murid yang mengalami perubahan. Jujur saudara, kadang-kala di tengah penderitaan, kita nggak boleh takut, nggak boleh tidak percaya. Karena kadang-kala Tuhan ingin kita berubah. Murid-muridnya mengalami perubahan pada ketakutannya. Mereka mengalami perubahan. Jujur ya, banyak orang Kristen maunya kondisinya berubah, tapi dirinya nggak berubah. Banyak orang Kristen berdoa, Tuhan pandemi ini segera lalukan, tapi dia nggak mau berubah. Jangan-jangan di tengah masalah ini yang Tuhan mau kita yang berubah. Kita menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Jangan cuma mengharapkan kondisi yang berubah kalau kita tidak berubah. Murid-muridnya mengalami perubahan. Sekarang semua berubah loh saudara. Semua berubah. Dulu kemana-mana kita sebar senyuman, sekarang kita sebar masker. Berubah loh saudara. Dulu kemana-mana di tas itu minyak wangi, sekarang hand sanitizer saudara. Serius saudara. Dulu kemana-mana, dulu kalau kita mau makan baru cuci tangan, ya kan? Dulu kemana-mana kalau kita mau makan baru cuci tangan. Sekarang di mana-mana cuci tangan. Tadi saya masuk suruh cuci tangan depan dulu saudara. Sekarang di mana-mana cuci tangan, tapi nggak pernah diajak makan saudara. Apa kali saudara? Saudaraku, semua berubah. Mari kita menyadari diri. Jangan-jangan di tengah pandemi ini Tuhan mau kitanya berubah. Mungkin selama ini kita jarang berdoa. Di tengah pandemi justru kita lebih banyak berdoa. Jangan mengharapkan kondisi yang berubah. Mereka mengalami ketakutan mereka berubah. Dari ketakutan sebagai pengecut, menjadi takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, ini pendeta ngomong terakhir terus nanti saudara. Ayat 41. Siapakah gerangan orang ini? Ini pertanyaan yang konyol saudara. Ini murid-murid udah bareng dengan Tuhan Yesus. Tapi apa yang mereka katakan? Mereka memandang Yesus selama ini cuma guru. Tapi ketika badai itu berhenti, mereka bertanya, siapa gerangan orang ini? Siapa sih dia? Yang Tuhan inginkan mungkin di tengah badai ini, Tuhan ingin kita lebih lagi mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan di dalam segala aspek kehidupan setiap kita. Kadang-kadang banyak orang mengenal Tuhan cuma hal-hal yang baik saja. Mari kita belajar untuk mengenal Tuhan. Jangan seperti murid-muridnya cuma sebatas guru. Mari kita mengenal Tuhan lebih dari sekedar guru. Dia Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Oleh karena itu untuk mengenal Tuhan, jujur saudara, sekarang waktu kita dengan keluarga lebih banyak saudara. Lebih banyak daripada sebelumnya. Banyak orang ngomong, jangan-jangan yang Tuhan inginkan seperti inilah new normal. Dulu kita sok sibuk loh. Pergi pagi, pulang malam, meeting sampai jam berapa. Udah kadang-kadang lupa sama anak, lupa sama istri. Sekarang lebih banyak waktu kita dengan keluarga. Bukankah ini yang Tuhan mau? Jangan-jangan Tuhan ingin kita dekat sama istri, kita dekat sama anak. Makanya jangan-jangan beberapa kabupaten di Jawa Barat sejak pandemi, ibu-ibu hamil bertambah banyak. Banyak saudara. Tingkat kehamilan wanita tambah banyak di masa pandemi. Karena semakin dekat. Jangan-jangan Tuhan ingin kita lebih mengenali. Bagaimana caranya? Saya kasih tips sederhana. Masa-masa pandemi ini mari kita pergunakan waktu kita untuk 4 hal. Yang pertama, lakukan yang utama. Apa yang menjadi hal yang utama dalam hidup saudara, lakukan. Iman,
imun. Itu hal yang pertama. Iman kita harus bertumbuh, imun kita harus kuat. Yang kedua, lakukan yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi yang pertama lakukan yang utama, yang kedua lakukan yang menjadi tanggung jawab. Kalau kau kerja di rumah, kerja benar-benar. Jangan kerja sambil rebahan. Yang masih kuliah online, kuliah benar-benar. Jangan kuliah videonya dimatiin, anaknya kemana. Saya ini dosen saudara. Saya kalau ngajar online, ini kan modern, saya bilang, ketika kuliah mulai, semua video harus on. Saya bisa lihat wajah kalian. Jangan kalian ikut, kalian tidur-tiduran kemana. Ketahuan saudara. Mahasiswa pinter. Ketika dia mulai masuk, zoom, dia create foto yang sama. Dia pajang. Kesannya orangnya sama. Saya pernah ini kayaknya nggak senyum di wajahnya. Orangnya kabur. Akhirnya waktu selesai kuliah saya suruh berdoa. Ini saya panggil kemana? Orangnya nggak ada. Sampai selesai, semua udah keluar Zoom, tinggal saya berdua sama dia. Saudaraku, ini semua udah berubah. Mari kita mau lebih mengenal Tuhan, lakukan yang utama. Yang kedua, lakukan yang menjadi tanggung jawab. Yang ketiga, lakukan yang bisa mengembangkan diri kita. Sekarang webinar banyak, saudara. Kadang-kadang gratis, dapat sertifikat lagi. Makanya jujur selama pandemi, saya udah ada sekitar 30 sertifikat saya dapatkan. Ikut webinar ini, webinar itu, ikut aja. Itu menambah. Ada banyak online, masak online, ikuti di situ. Dengan kemampuan itu, jangan-jangan setelah pandemi kita bisa punya usaha baru. Jadi lakukan yang bisa mengembangkan diri. Yang keempat, baru nih, lakukan apa yang kita sukai. Ibu-ibu nonton drakor itu yang keempat, Bu. Ya, jangan nonton drakor, mentang-mentang work from home dari pagi sampai sore. Saudaraku, mari kita belajar. Di tengah pandemi ini, jangan takut, tetap percaya. Pelajari firman Tuhan dengan serius. Andalkan Tuhan. Jangan pernah punya pikiran yang negatif tentang Tuhan. Jangan-jangan di tengah pandemi ini Tuhan mau kita yang berubah. Dan kita lebih mengenal Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Ajar kami tidak takut, tetap percaya. Tengah-tengah penderitaan yang ada di dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, kami tetap melihat tangan dan pertolongan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Mampukan kami Tuhan, bukan hanya pandai mendengar siang hari ini, tapi kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau serius dengan firman Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Kami tidak punya pikiran negatif tentang Tuhan. Kami tidak punya pikiran yang tidak baik tentang Tuhan. Ajar kami Tuhan. Jangan-jangan di tengah pandemi ini Tuhan ingin kami yang berubah. Karena seringkali kami mau kondisi yang berubah, tapi kami nggak berubah. Di tengah pandemi ini, Tuhan mau kami lebih mengenal Tuhan. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Siapakah gerangan orang ini? Padahal mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, jangan takut dan tetap percaya. Semua ada dalam kendalinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita telah diberkati firman Tuhan, bersama kita katakan Amin. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya, saudara diberkati dengan firman Amin. Tuhan pada siang hari ini. Amin. Haleluya, mari kita bangkit berdiri, kita siapkan amplop dan kita nyatakan iman kita. Satu, dua, tiga. Pada saat saya menabur persembahan, saya percaya dengan iman, benih berbuah dan berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub dicurahkan. Saya menerima bisnis dan pekerjaan, promosi jabatan dan training pendidikan yang terbaik. Keuntungan, bonus, aset selalu dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat lancar dan berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran pasti dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi maupun di surga. Dibukakan pintu jodoh bagi yang belum mempunyai pasangan. Keluarga selalu harmonis dan beranak cucu. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, nanti persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak sebelum ibadah selesai. Mari kita angkat satu pujian, Ku Tetap Cinta. Ku tetap cinta.
topan datang menerpa, kita tetap cinta, kita tetap setia. Amin. Saya nggak ada janjian dengan pemain pujian, dengan main musik, tapi nyambung. Dan Tuhan punya pesan khusus bagi kita siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah ibadah yang kami lakukan siang hari ini memberikan kekuatan bagi setiap kami. Di tengah-tengah pandemi yang kami alami, kami tetap setia, kami tetap cinta. Sekalipun badai datang menerpa, sekalipun tofan datang menerpa, terlalu banyak kebaikan yang Tuhan telah lakukan bagi setiap kami. Jangan sampai mulut kami bersungut-sungut, jangan sampai kami berpikiran negatif tentang Tuhan. Kami ajar untuk terus mengandalkan Tuhan. Kami tetap setia terhadap firman-Mu. Kami mau berubah dan ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami percaya badai tidak selamanya ada. Badai hanya sementara. Dan Tuhan izinkan badai sebagai ujian untuk memurnikan kita dalam pengiringan akan Dia. Amin. Kami percaya badai ini akan berlalu. Amin. Badai tidak selama-lamanya. Amin. Seperti bangsa Israel di padang gurun 40 tahun. Masa padang gurun, masa persiapan mereka memasuki tanah yang Tuhan janjikan. Tapi ketika orang-orang Israel bersungut-sungut di padang gurun, tidak ada satupun mereka yang bersungut-sungut menikmati tanah yang Tuhan janjikan. Yosua dan Kaleb saja yang keluar dari Mesir, yang sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Oleh karena itu, saudaraku, siang hari ini berikan hatimu kepada Tuhan, pikiranmu untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga kau tetap kuat di tengah pekerjaan yang Tuhan berikan. Bekerjalah semaksimal mungkin di tengah-tengah keluarga yang ada. Jadikan keluarga tempat di mana engkau semakin dekat dengan Tuhan, bersama istri, suami, dan anak-anakmu, sehingga bersama-sama dengan Tuhan melewati masa pandemi ini. Kita terus berdoa bagi pemerintah dan bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia di dalam menanggulangi penyebaran virus corona ini. Berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, pejabat yang ada, setiap mereka yang bertugas untuk menanggulangi penyebaran virus corona. Tuhan mampukan setiap mereka. Terlebih lagi tim medis yang bertugas, dokter, suster, perawat, rumah sakit yang ada. Tuhan berkati setiap mereka. Dalam usaha tim medis menemukan obat, menemukan vaksin, Tuhan berkati. Sehingga kami berdoa, hikmat-Mu turun atas setiap mereka, para peneliti di dunia medis, untuk segera menemukan vaksin dan obat virus anti corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah kami siang hari ini. Setiap pelayanan Tuhan yang terlibat, Tuhan berkati. Amin. Pak Asim dan tim Tuhan berkati. Pemimpin pujian, pemain musik, proyektor, Tuhan berkati. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami akan meninggalkan tempat ini. Kami meninggalkan tempat ini dengan sukacita, karena kami tidak takut bersama Tuhan. Kami akan bertolak ke seberang. Kami akan melewati segala sesuatunya. Dan kami siap menerima berkat surgawi, berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan tercurah atas setiap kita siang hari ini. Tuhan memberkati kesehatanmu. Amin. Tuhan memberkati keluargamu. Amin. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu. Amin. Memberkati masa depanmu. Amin. Memberkati setiap langkah hidupmu. Amin. Bersama Tuhan engkau melihat perkara yang ajaib. Bersama Tuhan engkau melihat perkara yang besar. Amin. Damai sejahtera, anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa kita, dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai kita, memberkati kita, mulai siang hari ini, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita diberkati Tuhan, bersama kita katakan, Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.